Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Afriani Fauzia. Saya pendamping sosial PKH Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Pada video berikut, saya akan mensimulasikan modul 3, sesi 2 dari langkah 8 sampai 13. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, saya mau tanya, istrinya sekarang lagi hamil ya? Hamil. Ya, jadi P2H2-nya diwakilkan oleh Bapak. Memang kondisinya sudah sudah harus banyak istirahat di rumah. Bu Nina juga kebetulan sekarang lagi hamil berapa bulan Ibu? 2 bulan. Mudah-mudahan selalu sehat sampai nanti melahirkan. Ibu dan Bapak, saya di sini akan mengajak berdiskusi. Jadi ada 2 pertanyaan nih dari saya. Yang satu mungkin bisa dijawab nanti oleh Pak Yusuf ya. Apa yang akan Bapak lakukan? Nah, sekarang kan istri lagi hamil. Jadi apa nih yang Bapak lakukan supaya nanti istrinya selamat, sehat, dan bayinya juga bisa selamat juga. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Bapak? Pertama Ibu, istri yang sedang hamil kita harus mendukung dan merawat. Terutama biasanya kan kalau istri itu kan kalau pagi-pagi kan suka bantu-bantu masak, cuci segala macam. Sekarang jadi diringanin supaya menjaga kondisi hamilnya. Terus makanan juga kita harus jaga, jangan sembarangan kita makan. Yang penting makanannya bergizi. Terus yang terakhir Ibu, setiap pagi saya sering bawa ke jalan-jalan supaya olahraga gitu, supaya pencernaan darah itu berjalan dengan baik Ibu. Supaya kalau kita melahirkan supaya bagus ya. Artinya sehat ya. Terutama kita berikan kesehatan sama istri. Itu aja Ibu. Bagus banget jawabannya. Terima kasih ya Pak Yusuf Selamat ya. Ibu. Sekarang ke Ibu Nina untuk diskusi kita yang kedua pertanyaannya. Apa sih yang akan Ibu lakukan ketika di sekitar rumah Ibu atau masyarakat sekitar di tempat Ibu tinggal itu ada yang sedang hamil atau ada ibu hamil? Silakan. Yang pertama yaitu mendukung mendukung, terus mendoakan juga supaya kehamilan ibu tersebut bisa lancar dan sampai melahirkan dan mengajak ibu tersebut untuk memeriksakan kehamilan ke posyandu. Yang kedua, mengajak ibu hamil tersebut ke olahraga seperti jalan kaki. Seperti yang Pak Yusuf lakukan ya sama istrinya. Terus mengajak ibu hamil tersebut melakukan kegiatan sosial yang ringan-ringan saja. Itu Sudah cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf sama Ibu Nina atas jawabannya. Bagus sekali ya. Berarti Pak Yusuf sebagai calon ayah insya Allah sudah siap apabila nanti bayinya lahir, dan Ibu Nina mudah-mudahan diberikan kesehatan dan bayinya juga selamat ya. Saya akan memberikan beberapa informasi sedikit untuk ibu hamil, baik suaminya atau ibu hamilnya sendiri ya. Itu untuk informasi tentang ibu hamil, bagaimana apa yang harus dilakukan, terus apa saja sih makanan yang harus dikonsumsi gitu ya. Terus sebetulnya ada 3 tempat yang bisa ibu dan bapak kunjungi. Satu, kelas ibu hamil ya. Nanti Pak Yusuf kalau misalkan minggu depan nih istrinya pengen ke kelas ibu hamil, Pak Yusuf harus mendampingi. Manfaatnya atau keuntungannya Pak Yusuf nanti bisa ngobrol, bisa bertemu langsung dengan calon bapak-bapak yang lain yang memang kebetulannya istri-istrinya juga sedang hamil ya. Terus bertambah pengetahuan karena berbagi pengalaman. Terus yang kedua itu ke posyandu ya, Bu Nina sama Pak Yusuf. Jadi ibu hamil itu kan 1 bulan sekali harus wajib ke posyandu ya untuk memeriksakan kehamilan. Nanti bisa ditanyakan ke ibu bidan, ke petugas kesehatannya atau ke kader-kader yang memang sudah paham
apa yang harus dilakukan dan makanan apa saja sih yang harus diberikan oleh kita kepada ibu hamil. Dan yang ketiga seperti sekarang ini pertemuan P2K2 bagi penerima manfaat PKH. Jadi kan di situ ada modul kesehatan ya. Nah kebetulan jadi sama ya, berdampingan gitu. Artinya ini juga sama-sama untuk mencegah stunting. Jadi anak gimana caranya tumbuh dan berkembang dengan optimal dan bagus gitu. Ibu Nina, Pak Yusuf, terima kasih atas kehadirannya. Semoga selalu sehat. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting di modul 3 sesi 2 ini. Yang pertama, pentingnya dukungan keluarga dan suami terhadap ibu hamil. Yang kedua, mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Yang ketiga, menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Untuk poin pertama, pentingnya dukungan suami bagi ibu hamil. Suami diharapkan lebih memahami kondisi istri pada masa kehamilan, memahami tanda-tanda dan gejala-gejala bahaya pada kehamilan. Yang kedua, ibu hamil memperoleh dukungan dari suami dan keluarga pada saat mempersiapkan kelahiran bayinya serta kesiapan mengasuh dan mendidik anak. Poin yang kedua, mencari informasi yang tepat untuk mendukung kehamilan. Di sini ada 3 tempat yang bisa didatangi atau diakses oleh ibu hamil, suami, dan keluarganya. Yang pertama yaitu kelas ibu hamil. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh oleh ibu hamil, suami, serta keluarganya ketika mendatangi kelas ibu hamil. Yang pertama, berbagi pengalaman dengan calon ibu lainnya. Yang kedua, ayah akan lebih banyak tahu. Yang ketiga, lebih mengenal penanganan persalinan dan pasca persalinan. Yang keempat, bisa lebih mempersiapkan persalinan dan pasca persalinan. Yang kelima, ibu hamil bisa melatih keterampilan bernapas. Tempat kedua yang bisa diakses oleh ibu hamil, keluarga, dan suaminya adalah posyandu. Posyandu merupakan tempat untuk memperoleh informasi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Yang kedua, posyandu adalah merupakan tempat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang ibu hamil. Yang ketiga, tempat yang bisa diakses oleh ibu hamil, suami, dan keluarganya yaitu pertemuan P2K2. Ini dikhususkan untuk KPM peserta PKH yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan baik itu untuk ibu hamil, bayi, dan balita. Yang ketiga adalah menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Banyak mitos yang beredar di masyarakat bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh ibu hamil atau tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil. Yang pertama, yaitu ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Pada kenyataannya, protein hewani tersebut adalah merupakan protein hewani yang punya pengaruh besar untuk ibu hamil dan calon bayi yang dikandungnya. Yang kedua adalah ibu hamil tidak boleh berolahraga. Sebetulnya, apabila ibu hamil melakukan olahraga yang ringan-ringan saja, justru itu dapat membantu melancarkan pada saat ibu hamil melakukan persalinan. Seperti contohnya berjalan santai di sekitar rumah atau menyapu rumah dan mengepel rumah. Demikian tayangan video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.